Baru juga sembuh, bos Manchester United pastikan Anthony Martial cedera kembali. Ada kabar kurang baik bagi Manchester United. Penyerang mereka yakni Anthony Martial dikonfirmasi kembali mengalami masalah cedera. Dengan cederanya Martial ini, Cristiano Ronaldo berpotensi untuk menjadi starter di laga selanjutnya. Namun Erik ten Hag juga punya opsi lain untuk memainkan Marcus Rashford sebagai penyerang tengah seperti yang ia lakukan saat berhadapan dengan Liverpool. Erik ten Hag Manchester United hanya akan datangkan pemain berkualitas. Ten Hag memastikan bahwa timnya masih akan merekrut beberapa pemain sebelum bursa transfer ditutup. Ten Hag menegaskan bahwa timnya tidak akan melakukan pembelian panik. Ia menyebut bahwa Manchester United hanya akan mendatangkan pemain berkualitas di sisa bursa transfer ini. Manchester United diketahui memprioritaskan untuk transfer penyerang yang baru. Ten Hag sangat membutuhkan juru gedor baru di timnya tersebut. FC Cologne masuk fase grup UEFA Conference League. Sukses mengalahkan wakil Hungaria Feyenoord, FC Cologne akhirnya resmi masuk ke fase grup UEFA Conference League. Tim yang identik dengan logo kambing gunung ini akhirnya bisa tampil di pentas ketiga tertinggi di Eropa tersebut. Keberhasilan FC Cologne dalam menembus fase grup UEFA Conference League tidak hanya membuat supporter senang, melainkan jajaran dari klub. Keberhasilan FC Cologne ini tentu bisa memulihkan kondisi finansial mereka pasca pandemi COVID-19. Shakhtar Donetsk berjodoh dengan Real Madrid. Hasil driving Liga Champions di grup F diisikan oleh Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, dan juga Celtic. Khususnya Real Madrid dan juga Shakhtar Donetsk, mereka satu grup lagi dan lagi di Liga Champions. Dilansir dari situs resmi UEFA, Real Madrid dan juga Shakhtar Donetsk sudah segrup bareng sejak 3 musim terakhir. Head-to-head Real Madrid versus Shakhtar Donetsk di Liga Champions adalah mereka bertemu sebanyak 6 kali, di mana Real Madrid menang 4 kali dan Shakhtar Donetsk menang 2 kali. N'Golo Kante absen di skuad Chelsea minimal sebulan akibat cedera. Manajer Chelsea Thomas Tuchel membeberkan kabar baru terkait situasi dari N'Golo Kante, yang mengonfirmasi bahwa sang gelandang bakal absen kira-kiranya sebulan lamanya akibat mengalami cedera. Tuchel menyebut absennya Kante memberikan dampak besar bagi timnya karena ia menilai Kante selalu memberikan dampak positif bagi Chelsea. Arsenal dinilai prioritaskan Liga Inggris ketimbang Liga Eropa. Mantan gelandang Arteta yakni Emmanuel Petit berbicara tentang sepak terjang ex-klubnya tersebut. Ia memprediksi bahwa target The Gunners adalah kembali ke Liga Champions musim depan. Ada 2 cara untuk mencapai hal tersebut. Pertama, lewat jalur Liga Inggris. Artinya skuad polesan dari Mikel Arteta minimal finish di posisi 4 besar. Dan berikutnya adalah melalui Liga Eropa, di mana mereka harus menjuarai Liga Eropa untuk bisa lolos ke Liga Champions. Petit menilai Arsenal memiliki skuad berkualitas yang cukup tangguh untuk bersaing di Liga Eropa musim ini. Namun menurutnya Arteta lebih fokus berjuang di ajang Liga Inggris. Musim ini Liverpool diprediksi bakal kesulitan bersaing. Musim ini Liverpool mengawali musim dengan kondisi yang kurang meyakinkan. Badai cedera pemain sudah menerpa klub asal Merseyside tersebut. Keyakinan Liverpool untuk bisa mengalahkan tim manapun mulai berkurang akibat hasil di 3 laga awal Liga Inggris. Begitu juga sebaliknya, tim-tim yang lain mulai memiliki kepercayaan diri dan keyakinan bisa mengalahkan kampiun Liga Champions 2018-2019 tersebut. Barcelona bisa daftarkan Jules Koundé tanpa harus jual Aubameyang. Barcelona mendapatkan kabar yang melegakan, di mana mereka akan segera mendaftarkan Jules Koundé tanpa harus menjual Pierre-Emerick Aubameyang. Kemungkinan hal tersebut terwujud karena ada 1 atau 2 pemain lebih yang menerima pemotongan gaji. Diketahui Barca memang telah lama melobi sejumlah pemain senior untuk menerima pemotongan gaji, menyusul krisis finansial klub dalam 2 musim terakhir. Karena Thierry Henry, Arkadiusz Milik pakai nomor punggung 14 di Juventus.
Arkadiusz Milik telah resmi menjadi pemain dari Juventus, dan Arkadiusz Milik bakal mengenakan kostum bernomor punggung 14 di Juve. Ada alasan tersendiri Milik memilih angka tersebut. Salah satu idola saya, Thierry Henry, mengenakan nomor punggung 14, jadi saya memilih nomor yang sama, kata pesepak bola berkebangsaan Polandia tersebut. Diketahui pada masa yang lalu Henry pernah berkostum Juventus tepatnya pada tahun 1999. Juventus datangkan Milik, Memphis Depay batal merapat. Dikutip dari The Hard Tackle, pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan kalau kepindahan Memphis Depay ke Juventus sudah tidak mungkin terjadi lagi. Dikabarkan Bianconeri telah mengakhiri ketertarikan dengan pemain internasional Belanda itu. Dikabarkan Juventus telah menggunakan budget mereka untuk bisa memboyong Milik. Diincar Manchester United, Carlo Ancelotti konfirmasi Asensio ingin tinggalkan Real Madrid. Saat ini Manchester United dikabarkan ingin membajak Asensio dari Santiago Bernabeu. Meski baru sebatas rumor semata, Carlo Ancelotti seolah memberikan lampu hijau apabila bisa mendatangkan pemain berpaspor Spanyol itu. Asensio yang berambisi untuk bisa menembus skuad Spanyol di gelaran Piala Dunia nanti sepertinya menjadi faktor utama mengapa dirinya mulai mencoba untuk menemukan klub yang baru. Ajax tolak tawaran Manchester United sebesar 90 juta euro untuk Anthony. Ketertarikan Manchester United kepada Anthony memang cukup serius. Usai tawaran perdana senilai 80 juta euro ditolak, mereka kembali melayangkan tawaran yang kedua yang dikabarkan mencapai 90 juta euro. Namun sayangnya ESPN melaporkan bahwa Ajax juga menolak kembali tawaran tersebut. Ada beberapa faktor yang membuat Ajax enggan melepas Anthony, selain karena sang pemain merupakan salah satu pemain andalan di dalam skuad. Klub yang saat ini telah ditinggalkan oleh Erik ten Hag tersebut juga merasa bahwa mereka akan sulit mencari penggantinya. Pep Guardiola akui Bernardo Silva ingin pindah menuju Barcelona. CEO Manchester City yakni Ferran Soriano mengatakan bahwa peluang bagi Bernardo Silva untuk bisa pindah ke Camp Nou kini sudah sirna. Walau demikian, Pep Guardiola selaku manajer Manchester City mengatakan pemain yang berasal dari Portugal itu memang ingin bergabung dengan Barcelona. Sementara itu dari sisi Barcelona, Xavi sebagai pelatih utama mengatakan bahwa peluang bagi Bernardo Silva untuk pindah bergantung dengan keputusan dari Manchester City. Paolo Maldini optimis AC Milan dan Chelsea bisa lolos grup E Liga Champions. Direktur teknik AC Milan yakni Paolo Maldini meyakini apabila skuadnya akan bisa lolos ke penyisian UCL di grup E bersama dengan skuad Chelsea. Maldini sendiri mengatakan apabila ia cukup percaya diri dengan posisi AC Milan di dalam grup E, karena lawan yang harus diwaspadai dalam grup tersebut hanyalah Chelsea. Sementara dua tim lainnya seperti Dinamo Zagreb dan Salzburg diprediksi tidak terlalu berat. Rencana Ajax boyong kembali Ziyech kini terancam gagal. Ajax Amsterdam dilaporkan berminat untuk memboyong kembali Hakim Ziyech dari Chelsea. Ajax berniat untuk memanfaatkan situasi yang dihadapi oleh winger keturunan Maroko tersebut. Kendati begitu, rencana Ajax Amsterdam untuk bisa menambung Ziyech terancam gagal. Pasalnya Chelsea mematok bandrol transfer yang dinilai terlampau tinggi. Chelsea menetapkan bandrol Hakim Ziyech sebesar 44 juta euro. Permintaan nilai transfer ini lebih tinggi 4 juta euro dibandingkan saat Chelsea memboyong Hakim Ziyech. Sepakat Manchester United kunci transfer Martin Dubravka. Setelah ditolak beberapa kiper Manchester United, kini dikaitkan dengan Martin Dubravka. Kiper Newcastle itu disebut-sebut sebagai incaran utama Manchester United pada saat ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer ini berpotensi segera selesai. United dikabarkan sudah selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa pemain tersebut. Fabrizio Romano juga menyebut bahwa proses transfer Dubravka kini sudah selesai. Skema yang akan diambil oleh United adalah mereka akan meminjam Dubravka selama 1 musim, dan di akhir masa peminjamannya Manchester United diberi opsi untuk membeli sang kiper secara permanen. Nantinya Manchester United hanya perlu membayar sebesar 5 juta pound untuk mengamankan jasa sang kiper.
Resmi Chelsea tuntaskan transfer Wesley Fofana. Perjuangan Chelsea untuk bisa mendapatkan Wesley Fofana berakhir manis. The Blues dilaporkan mengamankan jasa sang bek Leicester City tersebut. Roman mengklaim bahwa transfer ini telah selesai, sehingga Fofana bisa segera menjadi pemain baru bagi Chelsea. Chelsea dipastikan telah menyepakati transfer Wesley Fofana dari Leicester City sebesar 75 juta pound. Dikabarkan sang bek akan diikat kontrak berdurasi 6 tahun, sehingga ia akan membela Chelsea hingga tahun 2028 mendatang. Opsi terakhir akan tawarkan Cristiano Ronaldo kepada Napoli. Gosip transfer Ronaldo masih belum juga mereda. Ronaldo masih terus dikabarkan bakal meninggalkan Manchester United, setidaknya sampai bursa transfer ditutup. Agen Ronaldo yakni Jorge Mendes terus terhubung dengan klub-klub top Eropa sekitar 2 bulan terakhir, tapi tidak menemukan solusi yang tepat. Terkini Jorge Mendes menawarkan kliennya tersebut kepada Napoli. Napoli dikabarkan tertarik kepada Ronaldo, tapi mereka tidak mau membayar mahal untuk striker berusia 37 tahun tersebut. Lazio pecundangi Inter Milan. Inter Milan dipaksa bertekuk lutut di hadapan Lazio pada duel pekan ketiga Serie A Italia. Bertandang ke Stadio Olimpico, Inter pulang dengan kekalahan 1-3. Kali ini 3 gol kemenangan Lazio diciptakan oleh Felipe Anderson, Luis Alberto, dan juga Pedro. Sementara Inter Milan yang sempat melawan hanya bisa mencetakkan 1 gol lewat gol dari Lautaro Martinez. Dengan kemenangan ini mengantarkan Lazio ke puncak klasemen sementara. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.